Assalamualaikum and hello Barcelona. Bayangkan, sebuah lautan luas dan di tengahnya terdapat puluhan kapal dari berbagai belahan dunia berlayar menuju satu tujuan yang sama, yaitu Gaza. Bukan untuk perang, bukan pula untuk bisnis, melainkan untuk membawa harapan dan kehidupan. Inilah kisah armada kemanusiaan terbesar abad ini. Sebuah perlawanan simbolis melawan blokade yang sudah mencekik Gaza selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, apakah kapal-kapal ini benar-benar bisa menembus tembok laut yang dijaga ketat Israel? Atau justru bernasib sama seperti misi-misi sebelumnya yang berakhir dengan penangkapan, penyitaan, bahkan tragedi? Pada tahun 2025 ini lahir sebuah pergerakan kemanusiaan, yaitu Global Sumut Flotilla. Kita perlu kembali sedikit ke belakang. Sejak Oktober menjadi salah satu wilayah dengan krisis kemanusiaan paling parah di dunia. Infrastruktur hancur akibat perang, listrik dan air bersih nyaris tidak tersedia, dan akses masuk barang kebutuhan pokok dibatasi ketat. Satu-satunya jalur yang bisa benar-benar diandalkan hanyalah perbatasan Rafah melalui Mesir. Namun itu pun sering ditutup. Meski lahirlah ide untuk membuka jalur laut yang disebut banyak aktivis sebagai jalan terakhir menuju kehidupan. Wow, segitu susahnya ya akses buat masuk ke Gaza. Gimana keadaan mereka di dalam sana? Misi kapal bantuan sendiri bukan hal baru. Dunia tentu masih ingat misi Marmara tahun 2010 ketika kapal Turki yang membawa bantuan ke Gaza diserbu oleh pasukan Israel di perairan internasional, menewaskan 10 aktivis. Peristiwa itu menjadi simbol bahwa blokade Gaza bukan sekedar isu politik, tetapi tragedi kemanusiaan. Sejak itu berbagai upaya flotilla terus dilakukan. Ada misi kecil pada 2011, 2015 hingga 2018 yang hampir semuanya dicegat sebelum sampai. Wah, seriusnya nggak tahu di mana hati nurani dan otaknya. Terus bagaimana kelanjutannya? Bahkan pada tahun 2024, NGO Open Arms mencoba mengirim kapal langsung dari Siprus. Namun kapal itu juga sempat dihalangi. Dengan kata lain, sejarah menunjukkan bahwa jalur laut selalu penuh tantangan. Namun tahun 2025 berbeda karena skalanya tidak main-main. Alih-alih hanya segelintir kapal, kini lebih dari 50 kapal dari berbagai negara. Dikumpulkan untuk berlayar bersama. Sebuah langkah berani yang tak pernah terjadi sebelumnya. Wow. Ya ini menunjukkan karena memang di Palestina itu bukan hanya isu agama, tapi memang isu kemanusiaan. Di situ genosida dan nggak habis pikir. Sampai sekarang kok masih banyak orang yang pro banget sama Israel ya. Minimal kalau nggak ada otak, hati nuraninya di mana ya? Ini tragedi kemanusiaan loh. Armada ini diberi nama Global Sumut Flotilla. Kata sumut dalam bahasa Arab berarti keteguhan atau ketabahan. Ini bukan sekedar nama, melainkan pesan politik dan moral. Rakyat Palestina tetap berdiri teguh meski terjepit blokade. Bagi para aktivis internasional, ikut serta dalam flotilla ini adalah cara untuk menyatakan bahwa dunia tidak akan diam melihat penderitaan Gaza. Menariknya,
banyak tokoh publik, anggota parlemen Eropa, jurnalis, bahkan ada artis independen ikut serta. Membuat flotila ini bukan sekedar aksi aktivis, tetapi panggung diplomasi global. Mudah-mudahan ada titik temu. Terus bagaimana kelanjutannya itu? Salah satu kapal paling menonjol adalah Hamdan, kapal besar dari Uni Emirat Arab. Berangkat dari Abu Dhabi pada 30 Agustus 2025. Hamdan membawa lebih dari 7.000 ton bantuan berupa makanan, obat-obatan, hingga perlengkapan medis. Kapal ini akhirnya tiba di pelabuhan Al-Haris, Mesir pada pertengahan September. Dari sana bantuan akan didistribusikan ke Gaza lewat jalur darat. Meski tidak langsung menembus blokade, Hamdan tetap jadi simbol kuat bahwa negara-negara Teluk pun mulai mengambil peran nyata. Ya syukurlah, mudah-mudahan negara-negara Arab cepat bersatu untuk kemerdekaan Palestina. Karena kan selama ini kan negara-negara Arab kan main aman semua. Turki juga memainkan peran besar. Dengan Guardianship, Ankara ingin menunjukkan dukungan penuh pada rakyat Palestina. Kapal ini tidak hanya membawa bantuan logistik, tetapi juga diplomasi. Presiden Turki bahkan menyebut misi ini sebagai tugas kemanusiaan yang tak bisa dihalangi siapapun. Dari Eropa, organisasi Open Arms bekerja sama dengan World Central Kitchen menginisiasi jalur laut baru dari Siprus ke Gaza. Mereka berharap jalur ini bisa jadi koridor kemanusiaan permanen, bukan sekedar misi sekali jalan. Ya mudah-mudahan sih berkontinu sampai Palestina benar-benar merdeka. Dari Afrika Utara, semangat solidaritas juga bergelora. Pada 16 September 2025, 9 kapal dari kawasan Maghreb berangkat menuju Laut Tengah untuk bergabung. Nama-nama kapal seperti Mawal, Kasyar, Florida Tico, Saada, dan Tamar mulai disebut-sebut. Tapi tidak semua berjalan mulus. Family Boat, salah satu kapal yang dipersiapkan, justru terkena serangan drone tak dikenal sebelum bisa berlayar. Siapa dong pelakunya? Ya nggak ada yang lain sih, pasti si Israel lagi. Wah, ngeri ya. Pertanyaannya kok Israel berani tuh? Ini banyak negara loh. Jadi, salah satu kapal yang dipersiapkan justru terkena serangan drone tak dikenal sebelum bisa berlayar penuh. Serangan itu menimbulkan kepanikan sekaligus amarah. Bagi banyak orang, insiden ini memperlihatkan betapa besar risiko yang harus ditanggung dalam misi kemanusiaan. Nggak tanggung-tanggung, risikonya lah nyawa. Tak hanya itu, Eropa pun ikut turun tangan. Italia dan Spanyol mengirim kapal perang sebagai pengawal flotila. Langkah berani yang menimbulkan kontroversi. Beberapa pengamat menilai ini bisa memicu ketegangan militer dengan Israel di Laut Lepas. Anche con Gaza rasa al suolo e 60.000 morti, la verità è che dopo sarà troppo tardi e rischia di non esserci più niente da riconoscere. Namun bagi aktivis, kehadiran kapal perang memberi rasa aman, sekaligus menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina kini bukan lagi sekedar aksi sipil, tetapi sudah masuk ke level negara. Syukurlah. Coba dari dulu gini loh, negara-negara tuh bersatu padu gitu untuk membantu Palestina. Ketika semuanya diam, nggak menutup kemungkinan si Israel bakal menyerang wilayah-wilayah lain. Kan baru-baru ini aja kan si Israel kan menyerang wilayah Qatar loh, dengan dalih menyerang tempat persembunyian Hamas yang ada di Qatar yang sedang membangun diplomasi. Kan ngeri. Itu udah jadi warning loh. Yang menarik, simbol-simbol perlawanan muncul di setiap kapal. Ada bendera Palestina yang dikibarkan di tiang kapal, poster solidaritas dengan tulisan Free Gaza, bahkan
beberapa kru kapal mengenakan kostum tradisional Palestina sebagai bentuk dukungan budaya. Media internasional pun meliputnya besar-besaran. CNN, Al Jazeera, hingga media Eropa menyiarkan keberangkatan kapal-kapal ini. Tiba-tiba dunia kembali menyoroti Gaza, bukan hanya lewat angka korban perang, tapi lewat solidaritas global yang berlayar di atas lautan. Namun, Israel tidak tinggal diam. Sejak awal September, militer Israel sudah memberi peringatan bahwa mereka tidak akan membiarkan kapal asing memasuki Gaza. Dalam beberapa pernyataan resmi, flotila disebut sebagai ancaman keamanan yang bisa digunakan untuk menyelundupkan senjata. Aduh, memang ada aja alasannya Israel satu nih. Dengan kata lain, bentrokan bisa terjadi kapan saja. Bahkan sebelum berlayar, beberapa pelabuhan Eropa sempat mendapat tekanan agar tidak melepas kapal ke Gaza. Tapi fakta bahwa flotila tetap bisa berangkat menunjukkan betapa kuatnya tekad solidaritas global. Ya iyalah, ini banyak negara loh, dari banyak negara, dari Asia, Afrika, Eropa. Ini cuma satu negara loh, cuma Israel loh. Semua ini membuat Global Summut Flotilla menjadi unik. Ada kapal-kapal besar Uni Emirat Arab, kapal bantuan resmi Turki, kapal sipil Maghrib, NGO Eropa, hingga kapal kecil yang dioperasikan aktivis independen. Mereka semua berlayar dengan satu tujuan, Gaza. Di tengah laut, mereka bukan hanya mengangkut logistik, tetapi juga pesan moral bahwa dunia belum berpaling. Dan disinilah cerita ini menjadi menarik, karena semakin besar armada, semakin besar pula taruhannya. Apakah kapal-kapal ini akan benar-benar sampai atau justru berakhir di pelabuhan lain setelah dicegah? Ya mudah-mudahan sampai sih, karena kasihan banget saudara kita di Palestina. Kita sudah membahas bagaimana armada kemanusiaan terbesar abad ini lahir. Dari Abu Dhabi hingga Maghrib, dari Barcelona hingga Siprus, puluhan kapal dikumpulkan menjadi satu nama, Global Summut Flotilla. Tapi cerita mereka tidak berhenti di pelabuhan. Justru di laut lepas, drama sesungguhnya dimulai. Inilah bagian kedua, di mana kita akan menyelami perjalanan armada menuju Gaza. Bentrokan yang mereka hadapi hingga apa yang akhirnya berhasil dicapai. Mari kita mulai dari salah satu kapal terbesar dalam misi ini, Hamdan, kapal bantuan dari Uni Emirat Arab. Hamdan membawa lebih dari 7.000 ton logistik, makanan, obat-obatan, tenda darurat, dan perlengkapan medis. Setelah berlayar dari Abu Dhabi, pada akhir Agustus, Hamdan akhirnya tiba di pelabuhan Al-Arish, Mesir. Pertengahan September 2025, dari sini bantuan akan dibawa dengan truk ke perbatasan Rafah. Meski tidak menembus blokade langsung, kedatangan Hamdan disambut dengan meriah karena menunjukkan bahwa negara-negara Teluk kini berani mengambil langkah konkret. Gambar truk penuh bantuan dari Hamdan yang berbaris menuju Gaza jadi salah satu simbol paling kuat bulan ini. Sementara itu dari Eropa, Open Arms dan World Central Kitchen menjalankan misi yang berbeda. Mereka merancang rute laut dari Siprus ke Gaza, sebuah inovasi baru dalam bantuan kemanusiaan. Ide ini sederhana, menjadikan Siprus sebagai hub, lalu mengirim kapal berukuran sedang secara rutin ke Gaza. Pada September, beberapa kapal berhasil berangkat, membawa pasokan makanan siap saji, air bersih, dan obat-obatan. Model ini dianggap sebagai prototipe koridor laut kemanusiaan, meski setiap pelayaran selalu diawasi ketat oleh militer Israel. Mudah-mudahan misi kemanusiaan ini berjalan dengan lancar semua sampai saudara-saudara kita di Gaza sama di Palestina sama merdeka. Namun tak semua berjalan lancar. Salah satu kisah paling mengejutkan datang dari Family Board, kapal kecil dari Maghrib yang menjadi bagian dari flotilla.
Sebelum benar-benar mencapai perairan internasional, kapal ini dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan drone tak dikenal. Meskipun tidak ada korban jiwa, insiden ini mengguncang publik. Banyak yang menuduh Israel bertanggung jawab meski tak ada bukti langsung. Bagi banyak orang, serangan ini menunjukkan betapa rapuhnya misi kemanusiaan, bahkan sebelum benar-benar bertemu dengan blokade. Heran apa sih isinya otaknya orang-orang Israel ini? Sinet apa maunya? Namun ada kabar gembira. Di sisi lain, Italia dan Spanyol mengambil langkah berani. Kedua negara Eropa ini mengirim kapal perang untuk mengawal flotila. Sebuah tindakan yang jarang terjadi dalam sejarah modern. Armada militer negara NATO ikut melindungi misi sipil. Kehadiran kapal perang di belakang flotila memberi rasa aman terhadap relawan, tetapi sekaligus memicu kontroversi Israel, menyebut langkah itu sebagai provokasi yang tidak perlu. Kok jadi ngerasa terprovokasi ya? Emang, Israel. Sementara banyak aktivis menganggapnya sebagai bentuk nyata dukungan negara terhadap rakyat Palestina. Bayangkan saja kapal sipil dengan bendera Palestina berlayar di depan, sementara kapal militer Eropa mengikuti dari jauh. Gambaran ini jadi simbol bahwa solidaritas untuk Gaza sudah melewati batas aksi sukarela dan kini masuk ke ranah diplomasi global. Terketir nggak tuh Israel? Sekarang udah banyak negara nih, bahkan sampai Eropa yang dulunya banyak yang mendukung Israel, sekarang udah banyak untuk misi kemanusiaan. Puncak ketegangan terjadi saat sebagian flotila mendekati Laut Tengah bagian timur, jalur masuk menuju Gaza. Israel memperketat patroli laut, mengerahkan kapal perang, drone, hingga sistem radar untuk memantau pergerakan. Beberapa kapal kecil dicegat lalu dialihkan ke pelabuhan lain. Ada yang dieskort ke Siprus. Ada juga yang dipaksa berhenti di Yunani. Insiden-insiden ini memperlihatkan bahwa blokade bukan hanya soal darat, tapi juga laut yang dijaga dengan disiplin militer. Kenapa nggak di aja sih Israel ini langsung kasih aja gitu? Bikin ulah terus. Namun tidak semua misi berakhir gagal. Kapal Hamdan dari Uni Emirat Arab berhasil menyalurkan bantuannya lewat Mesir. Sebagian kapal flotila dari Eropa berhasil merapat di pelabuhan sementara untuk menurunkan bantuan yang kemudian dialirkan lewat jalur darat. Walaupun tidak ada kapal yang benar-benar menembus Gaza langsung lewat laut, simbolis tetap terasa kuat. Ribuan ton bantuan berhasil masuk, walaupun tidak sebanyak yang dibawa semua kapal. Tapi bagi rakyat Gaza, setiap kilogram bantuan berarti kehidupan. Yang menarik, tidak hanya logistik yang dikirimkan. Armada ini juga membawa pesan moral. Di atas kapal, aktivis dari berbagai negara mengibarkan bendera Palestina, menyanyikan lagu solidaritas, bahkan menayangkan poster raksasa. Media internasional meliput dengan detail gambar bendera Palestina berkibar di tiang kapal di Laut Tengah, viral di seluruh dunia. Tak sedikit netizen yang menyebut momen ini sebagai gelombang solidaritas global terbesar sejak 2010. Dari sisi politik, flotila ini menimbulkan perdebatan besar. Di satu sisi, Israel tetap pada posisinya. Blokade laut adalah keamanan nasional, dan mereka berhak menghentikan siapapun yang mencoba masuk Gaza. Namun di sisi lain, banyak negara melihat bahwa misi ini adalah aksi kemanusiaan murni, bukan ancaman militer. Bahkan beberapa anggota parlemen Eropa yang ikut serta dalam flotila menuduh Israel melanggar hukum internasional dengan mencegat kapal sipil di perairan internasional. Akibatnya, isu flotila masuk ke forum internasional termasuk PBB. Tapi apakah ada jalan keluar? Karena kan selama ini kan
ya cuman formalitas aja apa yang dibahas di PBB. Ya selama ini kan gitu. Hasil akhirnya bisa dibilang setengah berhasil, setengah gagal. Secara logistik banyak kapal tidak bisa menyalurkan bantuan langsung. Tapi secara simbolis misi ini sukses besar. Dunia kembali berbicara tentang Gaza. Jutaan orang yang tadinya mungkin sudah jenuh dengan berita perang kini kembali bergerak melihat puluhan kapal berlayar demi sebuah tujuan, yaitu kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Hanya dengan melihat solidaritas itu saja sudah memberi harapan bahwa mereka tidak sendirian. Armada global Sumut Flotilla akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu upaya solidaritas internasional yang paling berani di abad ke-21. Bukan karena mereka berhasil membuka blokade, tapi karena mereka berani menentangnya. Dengan segala risiko, mereka tetap berlayar, menunjukkan bahwa ketika pintu darat ditutup, dunia masih bisa mencoba lewat laut. Dan pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah flotilla ini berhasil menembus Gaza, tapi apa artinya bagi Anda? Apakah solidaritas internasional seperti ini hanya sekedar simbol atau justru langkah awal menuju perubahan nyata? Satu hal yang jelas, di tengah lautan yang luas, puluhan kapal yang berlayar menuju Gaza pada September 2025 bukan sekedar membawa bantuan, tetapi juga sebuah pesan bahwa harapan tidak bisa diblokade.